Perkenalkan, nama saya Istiqomah Rafiq, calon guru penggerak Angkatan 1 dari Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, siapa yang hari ini bisa dengan sukarela memimpin doa? Saya silahkan. Seluruhnya sudah siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Adi Desta kenapa? Ya. Izin. Oh, iya. Oke, yang lain semua hadir ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Dan hari ini adalah tabung ya. Bangun ruang sisi lengkung itu ada 3, tabung, kerucut, dengan bola. Hari ini kita akan belajar tentang tabung. Nah, kompetensi dasar kita hari ini 3.7 yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun yaitu tabung, kerucut, dan bola. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan pada volume bangun ruang. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menentukan luas permukaan tabung dan menentukan volume tabung. Oke, ayo mengingat. Di sesi ini saya mencoba mengingatkan kembali kalian ke pelajaran waktu SD. Ingat tabung? Sudah pernah dipelajari kan? Sudah pernah dipelajari waktu SD. Nah, sekarang apa-apa yang kalian ingat tentang tabung? Coba naikkan tangannya. Ya, silahkan Reski. Tidak memiliki titik sudut. Ya, yang lain? Apa? Memiliki 3 sisi, Ya, bawah, timur, sama atas. betul. Tabung itu terdiri dari bangun datar apa? Lingkaran dan ya, persegi panjang. Nah, ada tidak yang di sini tidak tahu dengan rumus luas lingkaran? Luas lingkaran. Ya? Tidak tahu rumusnya? Apa rumusnya? Yang tahu siapa? PR pangkat 2. Yang tahu siapa? PR pangkat 2. Oke. Dan ada juga yang lupa dan tidak tahu ya tentang rumus luas lingkaran. Nah, sekarang ini adalah tabung. Nah, sekarang ibu akan membagi karena kelompok di sini tidak tahu rumus lingkaran, maka nanti akan diberikan materi khusus untuk menentukan rumus lingkaran dulu, luas lingkaran. Nah, sebagaimana tujuan pembelajaran kita yaitu bagaimana menentukan luas
permukaan tabung dan bagaimana menentukan volume tabung. Untuk itu, Ibu akan memberikan kalian LKPD. Di sini adalah LKPD yang akan menuntun kalian untuk menentukan luas permukaan tabung dan luas volume tabung. Ini untuk kelompok 1. Nah, kita akan diskusi yang ada di LKPD kalian. Ya, silahkan dikerja. Nah, untuk kelompok ini karena kalian masih bermasalah dengan cara menentukan luas lingkaran dan cara mengoperasikannya, maka Ibu berikan ini materi tambahan agar kalian memahami untuk materinya tentang luas lingkarannya. Silakan dikerja. Silakan ditulis kelompoknya. Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah ya? Siapa kelompok yang bisa presentasi untuk kegiatan pertama? Ya, silakan. Silakan berdiri. Dari kegiatan ini kami dapat menentukan luas permukaan tabung, yaitu 2 PR atau dalam kurung R tambah T. Jadi biaya yang dikeluarkan Pak Rizky adalah 100.000. Jadi, luas permukaan tabung adalah 2 PR R ditambah T. Kemudian untuk volume siapa yang bisa? Siapa yang bisa presentasi untuk kegiatan 2? Ya, silakan kelompok. Dari kegiatan 2, saya menemukan rumus volume tabung PR pangkat 2 tambah T. Volume tabung adalah PR pangkat 2 tambah T. PR pangkat 2 dikali T ya. PR pangkat 2 dikali T. Kemudian Wadah gelas kemasan yang dibutuhkan adalah 124 buah gelas kemasan. oke, silakan duduk. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, setelah mengerjakan LKPD, kita akan menarik sebuah kesimpulan. Coba lihat di bagian belakang LKPD-nya. Ayo menyimpulkan ya. Ayo menyimpulkan. Nah, di sini kalian menuliskan apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil diskusi kalian dengan teman kelompok kalian. Untuk kelompok yang sudah bisa menggunakan tadi rumus kelompok 1 dan kelompok 2, maka dia akan mengerjakan menambahkan di luar tadi materi yang sudah kalian simpulkan, kalian akan menambahkan soal ini, kerjakan soal ini. Tapi untuk kelompok yang belum bisa untuk menentukan tadi dan mengoperasikan tentang luas lingkaran, maka kalian mengerjakan
hari ini dari kegiatan kita pada pembelajaran kali ini. Refleksi, kalian kalian menyebutkan apa-apa yang kalian dapat di pelajaran tadi. Apakah pelajarannya menyenangkan misalnya, terus kalian menemukan rumus ini, kalian berdiskusi sama temannya. Siapa yang bisa? Siapa yang mau pertama untuk mengungkapkan apa yang sudah dapat pada hari ini? Ya, silahkan Jumardi. Silahkan berdiri. Pembelajaran yang menyenangkan karena bisa diskusi dengan teman dan menggunakan PowerPoint. Oke, aplaus untuk Jumardi. Ada lagi apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini? Ya, silahkan. Saya dapat menemukan rumus volume tabung. Oh ya, betul. Betul sekali. Apa lagi yang kalian dapatkan pada hari ini? Selain volume tabung, terus pembelajarannya menyenangkan, apa lagi? Betul ya? Iya, benar. Ya, oke. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu hanya ingin menyampaikan bahwa kata-kata bijak kita pada hari ini, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Artinya, kalian jangan berhenti untuk belajar agar masa depan itu ada pada genggaman kalian. Oke? Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Silahkan ketua kelas atau yang bisa mungkin doa sudah belajar. Dulunya duduk siap, gerak. Belum kita pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Para guru, beri salam. Demikianlah tadi video pembelajaran yang sudah saya buat, di mana pada video tersebut sudah memuat pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana proses pembuatan rencana perangkat pembelajaran yang saya gunakan pada aksi nyata ini. Pada modul sebelumnya, saya sudah membuat rencana perangkat pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan pada modul 22 ini saya pun membuat perangkat pembelajaran di mana di dalamnya memuat pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Dalam membuat RPP ini sangat menarik sekali bagi saya, memiliki sebuah tantangan di mana kita harus mengaitkan materi dengan apa teknik yang akan digunakan dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional pada murid. Nah, setelah membaca berbagai referensi di modul ataupun di YouTube, saya menemukan sendiri teknik yang akan saya gunakan untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional pada diri siswa. Teknik ini sebenarnya merupakan teknik yang sudah sering saya lakukan di proses pembelajaran yang lalu, namun saya tidak menerapkan teknik ini untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional pada diri peserta didik. Nah, karena ketiga teknik ini sudah sangat familiar bagi murid saya, sehingga kegiatan aksi nyata yang saya lakukan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan memuat kompetensi sosial emosional itu lancar, karena
mereka sudah terbiasa dengan teknik ini. Namun dalam pembelajaran kali ini saya lebih menekankan lagi penggunaan teknik ini agar bisa mengembangkan kompetensi sosial emosional pada diri murid. Selain itu, karena RPP yang saya buat ini untuk aksi nyata ini juga berdiferensiasi sehingga banyak hal-hal menarik yang saya temukan. Salah satunya untuk murid yang dulunya jarang aktif dalam kegiatan diskusi, tapi dengan menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang lebih melihat kebutuhan murid, sehingga mereka murid yang dulunya tidak aktif namun setelah diberikan bimbingan khusus dia lebih aktif dengan dalam diskusi kelompok kali ini. Sebelum mempelajari modul ini, terutama pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada modul 2.2, saya memang seperti yang tadi saya bilang, saya selalu menggunakan 3 teknik ini. Namun hasil yang saya dapatkan dari pembelajaran memang tidak semua siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. Namun setelah membuat rencana perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi dan memuat kompetensi sosial emosional, saya menemukan banyak hal menarik dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Seperti tadi, yang siswa yang aktif memang akan tetap aktif, dan yang lebih menarik ini adalah siswa yang dulunya tidak aktif, namun dalam pembelajaran kali ini mereka lebih aktif karena seperti apa yang sudah saya lakukan, melakukan pemetaan kebutuhan siswa terlebih dahulu sehingga apa yang disajikan, apa yang direncanakan untuk pembelajaran kali ini memang betul-betul untuk memenuhi kebutuhan siswa. Untuk itu kedepannya saya akan melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan lagi pada kompetensi sosial emosional dan yang memenuhi kebutuhan siswa, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan ke peserta didik akan mencapai tujuan pembelajaran seperti apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Demikianlah kegiatan refleksi yang saya lakukan terhadap kegiatan pembelajaran pada aksi nyata 2.2. Semoga video ini dapat menginspirasi dan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.